Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai petunjuk pemilihan formasi P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, untuk pemilihan formasi P3K tahap yang kedua ini dijadwalkan tanggal 15 sampai dengan 19 November 2021. Yang mana nantinya teman-teman login kembali ke akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id, yang mana nantinya di bagian bawah akan ada tombol ya teman, tombol pemilihan formasi tahap yang kedua. Nah, teman-teman tinggal klik saja tombol tersebut. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman petunjuk pemilihan formasi P3K di tahap yang kedua. Kita lihat yang pertama. Pilihlah instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Nah, jadi nantinya teman-teman diminta untuk memilih instansi. Untuk instansi ini sama teman-teman dengan P3K tahap yang pertama, yaitu teman-teman tidak bisa memilih keluar instansi ataupun ke daerah lain, tapi teman-teman harus memilih di instansi di mana tempat teman-teman mengajar. Misalkan teman-teman mengajar di Kabupaten Bondowoso. Nah, jadi teman-teman harus melamar di instansi Kabupaten Bondowoso tersebut. Jadi seperti itu. Ini untuk tingkat SD, SMP, ataupun TK. Kemudian untuk tingkat SMA ataupun SMK, kewenangannya ini adalah provinsi. Jadi teman-teman bisa melamar ke kabupaten lain tapi masih dalam satu daerah kewenangan, yaitu satu provinsi. Jadi seperti itu untuk pemilihan instansi. Dan juga teman-teman diminta untuk memilih jenis formasi. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja jenis formasi yang akan dilamar, apakah formasi umum ataukah disabilitas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian yang kedua, klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik saja tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi, yaitu formasi-formasi yang masih tersedia di P3K tahap yang kedua. Jadi formasi yang muncul itulah formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi nantinya teman-teman tinggal pilih saja ingin melamar di formasi mana yang sudah disediakan oleh sistem sscsnbkn.go.id. Kemudian yang nomor 3 yaitu pilih jabatan dan lokasi formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memilih jabatan dan juga lokasi formasi yang akan dilamar. Dan untuk jabatan ini teman-teman harus pertimbangkan nilai passing grade di tahap yang pertama. Jika di tahap pertama teman-teman lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, maka teman-teman harus mempertimbangkan jabatan. Karena nilai passing grade di tahap pertama ini bisa digunakan jika teman-teman memilih jabatan yang sama dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan P3K di tahap yang pertama. Jadi pertimbangkan ya teman jika teman-teman lolos passing grade di tahap yang pertama. Jadi jika teman-teman di tahap pertama memilih jabatan guru kelas, maka di tahap kedua teman-teman juga harus memilih jabatan guru kelas. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga diminta untuk memilih lokasi formasi, yaitu lokasi formasi yang akan dilamar. Yang mana nantinya akan muncul ya teman, lokasi formasi mana saja yang masih belum terpenuhi, yaitu dalam satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 4, terakhir isilah CAPTCHA di bawah. Diklik tombol akhiri pendaftaran untuk lanjut mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi apabila teman-teman sudah selesai memilih instansi, jenis formasi, jabatan, dan juga lokasi formasi, maka selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi kode, yaitu kode yang tertera. Teman-teman tinggal masukkan saja kode yang tertera tersebut. Kemudian setelah memasukkan kode, maka teman-teman klik yang akhiri proses pendaftaran. Nah, untuk klik tombol akhiri pendaftaran ini sama teman dengan tahap yang pertama. Jadi apabila teman-teman sudah mengklik tombol akhiri pendaftaran, maka teman-teman sudah tidak bisa merubah lagi formasi yang sudah dipilih. Jadi seperti itu ya teman. Jadi di P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda aturan ya teman dengan P3K tahap yang pertama. Jadi di tahap kedua nantinya tidak akan ada lagi tombol reset pendaftaran seperti tahap yang pertama karena sudah berbeda aturan. Jadi seperti itu ya teman. Jadi teman-teman sebelum mengklik akhiri pendaftaran, teman-teman pertimbangkan baik-baik terkait formasi yang sudah dipilih. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu akun pelamar yang dinyatakan tidak lolos. Kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, ini dia teman. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru tahap 1.
masa sanggah tahap 1 sudah berakhir. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, jadi ini dia teman-teman, memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, ini dia teman-teman tampilan untuk daftar ulang dan memilih formasi di P3K tahap yang kedua. Yang mana di sini ada jenis seleksi. Nah, ini otomatis terisi ya teman, yaitu seleksi P3K guru. Kemudian tahap ini otomatis juga terisi tahap 2. Kemudian selanjutnya instansi. Nah, di sini nantinya teman-teman akan diminta untuk memilih instansi yang dilamar. Dan perlu diketahui untuk tahap kedua ini teman-teman hanya bisa melamar dalam satu daerah kewenangan di mana tempat teman-teman mengajar. Jadi seperti itu. Misalkan teman-teman mengajar di instansi Bondowoso. Nah, jadi teman-teman hanya bisa memilih di instansi Bondowoso. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih saja nantinya. Kemudian selanjutnya untuk jenis formasi teman-teman pilih yang formasi umum jika mengikuti yang formasi umum, dan jika disabilitas maka teman-teman pilih yang formasi disabilitas. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada form pendidikan ya teman, yang mana nantinya teman-teman juga diminta untuk memilih pendidikan terakhir yang akan digunakan untuk mendaftar seleksi P3K ini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada sertifikat pendidikan. Jika teman-teman memiliki maka teman-teman isikan sertifikat pendidikan. Kemudian tanggal ijazah. Nah, teman-teman diminta untuk menulis kembali tanggal ijazah. Dan juga teman-teman menuliskan nama PT sesuai ijazah. Nah, nama PT-nya ini sesuai yang tertera di ijazah ya teman. Jangan disingkat tapi sesuaikan dengan yang tertera di ijazah. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu nomor ijazah. Juga menuliskan ya teman, menuliskan nomor ijazah dan juga tahun lulus, tahun kelulusan juga ditulis. Nah, jadi ini dia teman-teman, nantinya teman-teman setelah melakukan pemilihan formasi dan setelah mengisi nomor ijazah, tanggal ijazah dan juga tahun lulus, maka selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode, yaitu kode CAPTCHA yang tertera di sini. Contohnya seperti ini ya teman-teman, 5E10. Dan kemudian teman-teman klik akhiri pendaftaran tahap 2. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, daftar ulang dan pemilihan formasi di P3K tahap yang kedua. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu lagi mendaftar seperti di awal dan juga tidak perlu mengunggah dokumen. Tapi teman-teman tinggal mengisi saja form yang sudah disediakan tersebut. Jadi seperti itu.